Saya hari-hari sekarang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Riau Kabupaten Bengkalis. Pak Samsuar ini adalah sosok yang cukup sederhana, dan kami pada tahun 70-an pernah bersama-sama beliau. Mulai dari pegawai honor daerah di Kabupaten Bengkalis waktu itu, kami sama-sama beliau. Jadi kami disitulah dekat dengan beliau. Pada hari-hari bekerja kami sama-sama. Waktu itu saya di bagian umum, beliau juga di dinas penghasilan, yang waktu itu belum dinas pendapatan daerah pada tahun 70-an itu. Jadi dia di bawah bagian keuangan waktu itu. Jadi bagian penghasilan namanya. Jadi beliau ini tugasnya bukan di sini aja. Jadi waktu itu dengan luas wilayah Kabupaten Bengkalis pada waktu itu sebelum dimekarkan itu adalah 30.646 km persegi. Ya, luas Kabupaten Bengkalis ini. Itu terdiri beberapa kecamatan, termasuk bahkan Siapi-Api, Selat Panjang. Itu kecamatan TPA waktu itu. Jadi beliau ini sering memungut pajak ke daerah-daerah itu. Jadi tugas itu. Jadi kalau dia kembali lagi ke Bengkalis pada hari-hari di luar jam kerja, kami sama-sama gitu. Kalau kerjanya sampai malam kami kan. Jadi memang Pak Samsuar ini memang sosok yang sederhana dan orang pekerja waktu itu. Ya kan? Jadi tahun-tahun berjalan waktu itu, beliau pengangkatan. Tapi duluan saya dulu pengangkatan dari Pak Samsuar. Saya diangkat tahun 1976, diangkat. Waktu itu bupatinya Himran Saeman, sekdanya Dr. Andes Rustam Esabrus. Nah, Pak Samsuar diangkat pada tahun 77. Jadi selisih 1 tahun. Duluan saya jadi pegawai dari Pak Samsuar. Jadi dalam tahun berjalan beliau ini waktu itu ada tes APDN. Nah, jadi pegawai-pegawai yang sudah diangkat itu mengikuti tes pembukaan APDN. Waktu itu Gubernur Riau-nya Arifin Ahmad. Beliau pada tahun berapa itu, entah tahun 78, saya tapi kurang ingat, beliau lulus di APDN, mengikuti APDN. Nah, sesudah itu kami pisah. Setelah selesai dia mengikuti APDN, dia kembali lagi di sini. Waktu itu dia, kalau tidak silap saya, dia pernah jadi ajudan bupati waktu itu Pak Johan Sarifudin. Setelah habis masa jabatan Pak Johan Sarifudin, beliau mengikuti pendidikan, melanjutkan pendidikan S1-nya di USU, Universitas Sumatera Utara di Medan, ya kan? Nah, jadi kami pisah lagi. Setelah pulang dari mengikuti pendidikan USU Medan, beliau datang masuk ke sini. Dia waktu itu bupati, kalau tidak silap saya, Pak Johan Azali Johan. Beliau dapat jabatan sebagai kepala bagian perlengkapan begitu. Pak Samsuar ini. Jadi jabatan sebagai kabak perlengkapan. Di situ kami gabung lagi hari-harian kami, sambil beliau ketemu dengan istrinya sekarang ini. Kebetulan bergandengan rumah di Jalan Pahlawan. Kebetulan itu Pak Ciknya itu Pak Datuk almarhum Datuk Saleh. Ya kan? Di sini sama itu. Ya di sini. Nah, di Jalan Kartini itu. Jadi istrinya tinggalnya di belakangnya, di belakang rumah Pak Datuk Saleh, tetangga. Jadi mungkin disitulah terpikatnya hubungan asmara Pak Samsuar dengan Ibu Miss Narni sekarang ini. Alhamdulillah dapat langsung melakukan perkawinan ya. Dalam waktu berjalan, waktu itu kami sedang mesra-mesranya dengan beliau. Ya, kami juga waktu itu tidak semacam sekarang gitu. Dulu kami lebih banyak kerja daripada dapat duitnya, ya kan? Kali lebih banyak happy melaksanakan pekerjaan, sementara berapa gaji yang diterima tidak ada masalah. Jadi sosok Pak Samsuar ini memang dari dulunya, semenjak saya kenal, dan dia juga menamatkan pendidikan SMA-nya juga di Bengkalis waktu itu, ya kan? Jadi tapi Pak Samsuar ini di samping kesederhanaannya itu, tapi di dalam pekerjaan dia cukup tegas gitu.
Kami itu rasakan itu. Selanjutnya Pak Samsuar punya sikap, dia memang dari dulunya fokus dengan ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat, ya kan? Jadi kalau kami sering bergabung dengan dia itu, kalau waktu-waktu sholat, sholat, begitu diingatnya. Walaupun kami sama-sama berangkat di hotel misalnya, pagi-pagi itu dia sudah bangun kita, sholat. Jadi kepeduliannya terhadap ibadahnya memang dari dulunya sudah gitu. Jadi dalam tahun berjalan kami terus itu, kami sering juga sama-sama main tenis waktu itu di Bengkalis ini. Pada suatu hari, pada sore harinya sesudah pergantian pimpinan, kalau tak silap saya waktu itu bupatinya Pak Fadlah Sulaiman. Pak Samsuar telepon saya, katanya dia dapat informasi dari Pak Bupati kita, saya akan ditugaskan menjadi camat di Siak Sindapura. Jadi memang sebelum jadi camat Siak Sindapura, dia juga sudah pernah jadi sekcam di Siak itu. Jadi sesudah dia dilantik jadi camat Siak, kami pisah. Tapi komunikasi kami, waktu itu saya masih bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sesudah saya memegang jabatan bendaharawan waktu itu di kantor bupati. Jadi teman-teman kita yang mengikuti pendidikan, kalau pulang itu dia ketemu dengan saya waktu itu. Jadi disitulah mungkin saya bisa membantu, sehingga saya dengan Pak Samsuar di samping itu juga memang cukup kenal dari dulunya. Setelah dia ditugaskan menjadi camat Siak, saya kalau tidak silap saya mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi itu, mungkin belum sampai. Lantas dia dipindahkan lagi menjadi camat Tanjung Pinang Barat. Tanjung Pinang Barat. Kami lebih jauh lagi, tapi komunikasi kami tetap jalan gitu kan. Tak berapa lama di situ dia masuk lagi ke Siak, ya kan, masuk ke Siak Pemekaran Kabupaten. Dia pernah menjabat sebagai kepala Dispenda, pernah menjabat sebagai asisten, ya kan. Selanjutnya beliau ini mungkin sudah ditakdirkan Allah dapat amanah bergandengan dengan Pak Arwin menjadi wakil bupati di Siak. Kronologisnya begitu kan. Jadi hubungan kami tetap. Tapi walaupun kemana saya tidak pernah mengunjungi, kecuali kalau ada hari-hari yang bisa ketemu, kami silaturahmi lah gitu. Lama lagi itu akhirnya habis masa jabatan bupati, dia kan lengser pindah ke Pekanbaru. Pernah menjabat sebagai sekretaris Kopri, pernah menjabat ke inspektorat juga pernah, dan jadi waktu inspektorat dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Meranti 1 tahun, ya kan. Jadi disitulah kami mulai pisah waktu itu, sampailah dia balik lagi ke Pekanbaru kan. Waktu ada pemilihan bupati yang berikutnya lagi, beliau dapat jabatan di situ. Dipercayakan untuk menjabat sebagai bupati. Ya, masuk ke 2 periode ya, kata salah saya. 2 periode. Jadi alhamdulillah. Jadi makanya kami dengan Pak Samsuar ini memang sosok yang sangat sederhana, dan beliau adalah orang pekerja. Dia disiplin dan tegas segala sesuatu yang diamanahkan. Jadi makanya kami di samping berteman dengan Pak Samsuar, ada hari-hari kami bercanda, tapi dia ada hari-hari keseriusan beliau terhadap semua teman-teman yang ada di Bengkalis ini. Kisah percintaan Pak Samsuar ini memang cukup lucu gitu kan. Jadi beliau ini dulu waktu kami dulu, dia pernah memakai itu namanya Vespa ya, Vespa. Jadi Vespa inilah transport dia menggonceng istrinya sekarang itu. Pada waktu itu juga kan tempat rekreasi Bengkalis ini kan hanya Selat Baru. Tapi Selat Baru waktu pada masa itu jalannya masih belum bagus kan. Kayunya masih melintang-melintang kan.
Jadi kalau Pak Samsuar hari ini dia ke Desa Muntai, itu memang sudah daerah nostalgia Pak Samsuar lah pada waktu itu kan. Nah, jadi makanya Vespa itu tak tahu saya apakah kemarin saya dapat informasi katanya Vespa itu dapat dengan temannya, diambilnya lagi gitu kan, dibelinya kembali ya. Jadi memang sejarah masa lalu itu memang lebih berharga. Ya apabila kita sudah sukses saat ini, memang sejarah itu sangat berharga bagi Pak Samsuar secara pribadi, dan beliau pun juga sekarang sudah dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Riau ini sebagai gubernur. Tentu menurut hemat kami sangat layak sekali lah, ya kan? Kita jadi panutan kepada beliau karena pengalaman-pengalaman memang beliau pegawai memang dari bawah pada waktu itu, dari golongan yang terendah sampai menjadi jabatan politis yang lebih tinggi nomor 1 di Riau ini. Kalau sekarang saya berkomunikasi tidak ada perubahan seperti dulu juga. Cuma karena hanya dipisahkan oleh jabatan yang dipikul banyak sekarang cukup berat. Jadi kita harus menjaga jarak gitu. Ada waktu-waktu seperti dia datang ke Bekali sekarang, kami semalam kan bisa ketemu dengan beliau di kedai kopi yang sederhana. Dia tidak mau istilahnya suasana yang wah-wah itu dia tak suka. Kesederhanaannya itu memang dari dulu-dulunya. Jadi makanya kami semalam sudah telepon langsung, kami ngobrol-ngobrol di situ. Jadi kalau saya kan tahu memposisikan sekarang bahwa beliau itu adalah sekarang seorang gubernur, ya kan? Di pemerintahan dia seorang gubernur. Tapi kalau seorang sahabat itu kan tidak ada batasnya. Nah, tidak ada batas dalam arti kapan saya bisa ketemu, saya bisa melalui WA mungkin, melalui telepon atau melalui SMS. Kalau ada berita-berita yang perlu saya sampaikan, ada hal-hal yang penting yang bisa saya langsung ketemu dengan beliau, saya bisa menghubungi langsung gitu. Nah, nanti kalau beliau tak sibuk, kita langsung ketemu gitu, tak ada masalah. Kalau dinas dulu kami memang setiap hari. Kalau ada hari-hari libur, kayak kalau dulu kan libur hanya hari Minggu, itu pada hari-hari Minggu itu kami memanfaatkan untuk ketemu gitu. Kadang-kadang berbual-bual di kedai kopi, ya kan. Kadang-kadang datang ke rumah saya, ya kan, cerita-cerita. Kadang-kadang kami sama-sama pergi main tenis, ya kan. Nah, jadi dia tidak mau hal-hal yang sifatnya negatif, dia tidak pernah kita lakukan itu. Nah, jadi kita ini memang betul sejarah-sejarah yang betul-betul terjadi yang saya sampaikan, tidak mengada-ada. Tapi memang hubungan saya dengan Pak Samsuar ini bukan sekedar teman, tapi adalah sahabat. Jadi sahabat itu artinya di samping kami juga hubungan kerja di kantor, tetapi secara pribadi kami dekat dengan keluarga dan anak-anaknya juga cukup dekat. Dan kami juga pada hari-hari libur, mungkin ada beberapa hari libur, kami juga pernah bersama-sama jalan-jalan, misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ya sama-sama, ya pernah itu kita lakukan. Jadi kita cukup dekat. Ya kan? Jadi waktu itu kalau tidak silap saya, waktu itu dia menjabat sebagai kabak perlengkapan. Nah, kabak perlengkapan. Jadi ada pada suatu hari dia mengontrak rumah di Jalan Kartini itu. Pas rumahnya itu dapat musibah kebakaran. Coba bayangkan. Jadi rumah yang dikontraknya itu tidak jauh daripada rumah mertuanya. Nah, jadi waktu itu kan saya kan punya rezeki. Nah, jadi kalau dah jadi sahabat itu, bagaimanapun penderitaan sahabat kita tetap menanggung sama-sama gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu beliau datang ke kantor. Saya bilang macam mana nih, saya bilang kan mau cari rumah. Jadi kebetulan waktu itu bupatinya Pak Johan Saripudin kalau tak silap saya. Pak Azali Johan. Sekretaris daerahnya masih Pak Beng Sabli. Nah, jadi waktu itu saya masih menjadi bendaharawan perjalanan di kantor Pak Bupati pada masa itu. Jadi saya rundinglah sama dia. Saya bilang ada Cina, teman kita Cina, dia rumahnya baru siap, tapi dia akan jual lagi. Pada waktu itu kalau tidak silap saya harganya 30 juta. Nah, jadi saya tawarkanlah sama Pak Samsuar waktu itu kan, itu daerah Jalan Senayan, daerah Damon itu.
Katanya, dari mana saya mau cari duit sebanyak itu, katanya kan. 30 juta juga sedikit duit. Nah, tapi oleh karena waktu itu saya punya rezeki, saya bilang berapa yang bisa disediakan uang dari 30 juta itu, berapa yang bisa disediakan uang itu. Sudah dijual sana jual sini kan, dia ketemu sama saya kan, uang saya hanya 10 juta yang ada. Dia bilang 10 juta. Dia bilang kalau ada 10 juta ya sudah, saya bilang. Yang 20 juta saya bilang ya pandailah saya nanti, kalau ada berangkat nanti potong duit jalan, kalau ada terima gaji potong gaji, saya bilang kan. Jadi akhirnya alhamdulillah berkat kita bersahabat waktu itu, pada waktu masa itu memang tidak berani waktu itu dia. Coba kan rumah Cina yang baru siap nilainya 30 juta, mungkin kalau sekarang mungkin sudah ratusan juta kan. Nah, begitulah nilainya pada masih itu. Jadi saya untuk dia sama dia, saya bilang pokoknya serahkan aja uang 10 juta, yang 20 juta macam mana nanti kan. Yang 20 juta nanti saya yang mengolahnya nanti. Bagaimana? Itulah, kalau ada perjalanannya nanti dipotong, kalau ada gajinya nanti dipotong. Jadi betul rumah itu betul-betul murni hasil daripada keingat Pak Samsuar waktu itu. Jadi makanya saya cukup dekat. Nah, jadi makanya pindahlah ke sana. Jadi pada waktu tinggal di rumah itulah dia diangkat jadi camat Siak itu. Di situlah kami bisa. Nah, jadi sekarang makanya rumah itu pun beberapa orang sudah jadi berpindah-pindah tangan kan sekarang. Rumahnya masih ada? Masih ada sekarang. Masih punya Pak? Sudah dijual. Oh, Sudah dijual. Mungkin terakhir Pak, kira-kira ada yang disampaikan untuk masyarakat seperti harapan saya ke depan, ya tentu kita berharap dengan kepemimpinan Pak Samsuar ini, ya kan, tentu kita kalau bisa Allah meredoi ya keinginan kita, keinginan secara pribadi, mungkin secara masyarakat, ya tentu dengan adanya kinerja yang sudah dilakukan kepada daerah kita ini, ya kan, tentu kita sangat mendukung lah, ya kan, mendukung, karena sesuatu yang nyata terjadi itu kita secara jujur kita sampaikan, tidak mengada-ada, ya kan. Jadi baik kinerjanya, baik hubungannya, baik sikap dan perilakunya, baik kepeduliannya terhadap masyarakat, kepada lingkungan, kepada keluarga, ya kan. Jadi kesahajaan beliau inilah yang menjadi kita menjadi tertarik itu kan kepada beliau. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga kita berharaplah kepada masyarakat kita gitu kan. Jadi saya tidak ada kepentingan ini, tidak ada kepentingan. Tapi bagaimana kita memilih seorang pemimpin itu, buat kata pepatah mengatakan, pepatah Melayu mengatakan, pemimpin itu kan dipilih, didulukan serangkah, ditinggikan seranting. Jadi tentu nilai-nilai itulah mungkin yang menjadi dukungan kita kepada, bukan dukungan, istilahnya simpati kita terhadap Pak Samsuar. Jadi tidak berlebih-lebihan, kita hanya menyampaikan kedekatan kita cukup dekat, sehingga di samping teman kita memang sudah sahabatnya selama-lamanya. Walaupun kami jarang ketemu, tapi kalau ketemu itu mesra gitu, ya kan, mesra, sehingga kita senda gurau gitu. Kayak tadi malam ini juga Pak John Johannes Ambril ini juga, ini termasuk teman beliau ini, sahabat juga. Jadi mungkin secara singkat mungkin beliau juga bisa menyampaikan, ya kan, tapi saya hanya menyampaikan secara umum gitu. Tapi kalau suka dan duka itu kalau tidak diceritakan mungkin tak dapat saya sampaikan di sini kan. Tapi begitulah kronologis sejarah beliau selama di Bukalis, dan beliau sosok orang yang bersahaja memang dari dulunya. Dia tidak mau terlalu disanjung-sanjung, dia tak suka gitu. Jadi makanya sekarang kan dia seorang gubernur datang ke sini, dia bersahaja, tidak ada disambut secara formal, kecuali ada acara-acara yang sifatnya protokoler, mungkin dia itu. Tapi saya sampaikan di sini, kalau memang saya ketemu sama Pak Samsuar sampai saat ini masih belum ada hambatan, dan sikap dia terhadap saya pun juga tidak ada perubahan seperti macam seperti dulu juga. Tapi karena beban
yang berat sekarang, kita tahu kita bisa memposisikan diri. Ada saat-saat kita bisa ketemu, ada saat-saat kita bisa berkomunikasi, ada saat-saat kita ingin ketemu dan kita sangat tidak melalui mungkin katakanlah mungkin melalui protokol yang sifatnya apa, tapi kita bisa langsung gitu dan dia cukup respon. Nah, jadi satu lagi yang saya sampaikan, beliau ini dari dulu-dulunya walaupun dia jadi pejabat itu dia setiap subuh itu dia ke masjid itu. Jadi kalau saya ke Pekanbaru pernah gitu, dia telepon, nanti kita ketemunya subuhnya di masjid ini misalnya. Nanti besok lagi kalau ketemu, nanti ketemunya subuh kita nanti masjid ini. Nanti sudah pulang dari masjid, nanti kita langsung ke rumah ngobrol-ngobrol di situ, ya kan? Jadi pernah dulu saya ketemu mungkin dah berapa tahun yang lalu beliau sudah menjabat. Kebetulan ada tausiah subuh di masjid polisi di belakang kantor Bupati lagi Jalan Gajah Mada. Jadi saya pernah di situ ketemu. Jadi langsung di situ ya kita ngobrol-ngobrol di rumah. Ya udah selesai gitu. Jadi saya selama beliau itu menjabat walaupun dia jadi bupati di Siak, dia menjabat sebagai gubernur, saya belum pernah menjejakkan kaki di kantor bupati. Jadi kalau saya ketemu hanya saya silaturahmi, baik menyampaikan secara kemasyarakatan kan, atau secara kekeluargaan atau secara persahabatan. Jadi saya bisa melihat celah-celah kesempatan beliau untuk bisa menerima itu. Itu dia.